Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini teman-teman selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan kelancaran di dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya dalam channel yang sama, yaitu Riyad Marta. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Insyaallah akan sedikit kita bahas tentang adab seorang anak bersama pembantunya. Mudah-mudahan nanti dengan pembahasan ini kita jadi lebih luas pengetahuan kita untuk berperilaku baik dan bagus terhadap seorang pembantu al-khodim yang ada di rumah kita. Walaupun memang tidak semua kita, biasanya khususnya di pedesaan atau kampung jarang sekali ini yang menyewa di rumahnya itu ada pembantu rumah tangga. Tapi kalau untuk teman-teman yang ada di wilayah perkotaan, sepertinya sudah merupakan hal yang lumrah, bahkan mungkin harus ada karena kesibukan orang tua kita dan lain sebagainya itu, sehingga tidak bisa mengurusi keperluan atau kebutuhan yang ada di rumah. Maka mereka harus menyewa pembantu ya, yang dibayar setiap bulannya. Nah, untuk di pedesaan sendiri sekarang sudah banyak yang memberlakukan seperti itu, karena memang kesibukan itu, kesibukan yang mereka yang ada pada diri mereka, jadi tidak bisa mengurusi rumah tangga. Nah, bagi teman-teman yang di rumahnya ada pembantu, nah ini perlu sangat diperhatikan bagaimana kita bertata krama kepada pembantu yang ada di rumah kita. Seperti apa perlakuannya? Bismillahirrahmanirrahim. Adabul waladi ma'a khadimihi. Adab seorang anak bersama pembantunya. Khadimuka huwallazi yastagilu fi baitika. Pembantumu itu adalah orang yang sangat sibuk, orang yang sibuk fi baitika, di rumah kamu. Yuratibu athasahu, beliau pembantu itu selalu membereskan, mentertibkan barang-barang. Wa yunadifu sahatahu, dan dia selalu membersihkan, dialah yang membersihkan halaman rumah, wayak nusuk qa'atahu, dan menyapu qa'ah, ruangan. Wayak muruhu abuka fi hajatihi, dan ayah kamu itu selalu memerintahkannya di dalam segala urusan. Segala urusan apapun biasanya ada keperluan apa yang dipanggil adalah pembantu. Wa kadzalika khadimatuka, dan begitupun pembantu perempuan. Nah, kalau tadi biasa ada pembantu laki-laki yang memang tupoksinya, tugasnya sudah dibagi-bagi oleh orang tua kita. Pembantu laki-laki nyapu halaman, nyiram kebun, nyuci mobil dan sebagainya. Di samping itu ada juga pembantu perempuan, fahiyallati tatbakhu ta'amaka, dialah yang memasak makanan kamu. Setiap hari di dapur masak. Wa tagsilu malabisaka, setelah memasak mencuci pakaian kamu. Wa tusaidu ummaka fi asghaliha, dan yang membantu ibu kamu di setiap segala kesibukannya. Jadi seperti ibu rumah tangga umumnya ya, pekerjaan ibu kita yang berurusan dengan pekerjaan ibu-ibu ya, di pembantu itu yang membantunya. Watadahabu
kulla yaumin ila syuki, dan setiap hari pergi ke pasar untuk membeli barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan di rumah, baik kebutuhan untuk memasakkah itu, kebutuhan sehari-hari, belanja untuk peralatan-peralatan rumah tangga dan sebagainya. Fayajibu alaika an tastamilal akhlaqal hasanah ma'al khadim, maka wajib karena halnya seperti itu, wajib kepada kamu wahai anak yang soleh untuk berakhlak dengan akhlak yang bagus ma'al khadimi wal khadimati, bersama pembantu laki-laki dan pembantu perempuan. Fa idza amarta ahaduhuma bisyai'in, apabila engkau memerintahkan ahaduhuma, salah satu dari keduanya, apa itu yang laki-laki atau yang perempuan, bisyai'in dengan sesuatu, bagaimana merintahnya? Fakalimhu bikalamin latifin, jangan sampai memerintahkan dengan kasar, maka berbicaralah dengan dia bikalamin latifin, dengan pembicaraan yang lembut. Kalau nyuruh yang lembut, permisi mamang, maaf mamang, kalau bisa, kalau boleh dan sebagainya. Terus jangan pakai suara tinggi, jangan pakai bentak-bentak atau kasar, bilatifin ya, dengan lembut. Wala tu'dihi, dan jangan menyakitinya. Au tatakabbaru alaihi, atau sombong atasnya. Jadi, saya itu anak majikan kamu. Kamu itu dipekerjakan di sini jadi angkat dada, apa namanya, tulang pinggang setinggi dada, itu nggak boleh. Jadi mentang-mentang dia, kalau dia yang nggak bakalan melawan karena dia memang sadar dia itu adalah pembantu di situ dan digaji oleh orang tua kita, tapi kitanya itu yang sombong, jangan sampai. Wa idza ghalita fala tanharhu, apabila dia salah, pembantu itu salah, fala tanharhu, maka janganlah kamu membentaknya. Ada kesalahan sedikit langsung dibentak. Oh, ya, bos besar ini. Tidak boleh. Bal nabihu idza ghalatihi birifkin. Kan tetapi ingatkanlah atas kesalahannya itu birifkin, dengan lemah lembut. Ada kesalahan, kita ingatkan, tentunya diingatkannya dengan lemah lembut, supaya jangan tersinggung. Wasamihu idza ghalita faqul al haqiqah. Wasamihu, dan maafkanlah dia, itu dirifkin. Wasami, maaf, jangan saya tidak akan memaafkan kamu, atau saya akan pecat kamu kalau tidak minta maaf kepada saya. Oh, itu sombong namanya. Wa idza ghalita faqul al haqiqah. Nah, ini apabila kamu salah melakukan sebuah kesalahan baik di rumah ataupun kepada dia. Nah, faqul al haqiqah, maka katakan yang sebenarnya. Jangan menyembunyikan kesalahan. Lempar batu sembunyi tangan, bahkan cuci tangan. Habis itu, jadi dia melakukan kesalahan tidak ngaku, bahkan wala tansubil ghalata ilal khadim. Jangan menisbatkan atau menyandarkan kesalahan itu ilal khadim, kepada pembantu. Dia yang melakukan kesalahan, habis itu sembunyi tangan, nggak ngaku. Akhirnya dikumpulkan semua anggota keluarga, bahkan dia tidak ingin ketahuan salah. Kesalahan itu dilemparkan kepada pembantu. Aduh, naudzubillah, itu jangan sampai. Itu namanya memfitnah, ya. Al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau kita salah, ya ngaku salah. Toh pembantu tidak akan menuntut kita apa-apa. Paling kita malu kepada orang tua kita. Nah, kalau kita jujur, kita mengakui kesalahan, orang tua akan memaafkan. Tidak ada orang tua yang segitu jengkelnya kepada anaknya kemudian tidak memaafkan. Pasti akan memaafkan. Wa idza da'awtahu falam yujibka halan, dan apabila kamu manggil dia, ya, falam yujib kahalan, kemudian si pembantu itu tidak langsung menjawab panggilan kamu, ya, halan seketika, fala taghdab alaihi, jangan langsung marah, bibi,
Bibi, dipanggil nggak nyaut sampai 3 kali. Bibi, nggak nyaut, kamu samperin dia, bibi itu ke dapur, kamu caci maki dia, panggil nggak datang, emang nggak punya kuping ya? Nah, itu kata-kata yang kasar. Kenapa jangan langsung marah? Li'annahu rubbama lam yasma sautaka, karena dia mungkin saja tidak mendengar suara kamu. Jangan langsung marah, apalagi kalau pembantunya itu sudah tua, sudah umur. Karena orang kalau sudah tua itu banyak kekurangannya, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang ada dalam dirinya. Mungkin penglihatannya kurang, pendengarannya kurang, kesehatannya pun kurang, dan lain sebagainya. Kita yang masih muda harus pandai-pandai memaklumi. Wa kadzalika idza amartahu bi syai'in fa'abta'a. Dan begitupun kalau kita merintah dia dengan sesuatu fa'abta'a, kemudian apa? Lambat. Abta'a itu enggak, kita suruh sesuatu kerjanya itu lembek lambat. Ya, enggak enggak cepet. Fala ta'jal fi itabihi, maka jangan terburu-buru dalam mencacinya, artinya memarahinya. Lambat amat sih, kerja segitu aja, dikasih kerja sedikit aja, nggak selesai dari tadi. Itu nanti tersinggung perasaannya itu. Kenapa lah kita jangan terburu-buru langsung mencacinya? Farubama huwa ma'dzurun. Bisa jadi dia itu sedang ada udur atau sedang ada halangan. Jadi yang saya bilang tadi, orang tua itu semakin tua semakin kurang apapun ya, kesehatannya juga mungkin beliau lagi kurang fit badannya, jadi pekerjaannya agak lambat gitu. Jangan langsung dicaci. Wahdar anta duribahu, ini. Dan hati-hati, hindarilah jangan sampai antadribahu, kamu memukulnya. Naudzubillah, jangan sampai ya. Nanti kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au tashtimahu, atau kita itu tadi mencacinya. Au tabsuqa fi wajhihi, atau kita memalingkan wajah kita. Fala ya'malu dzalika illal waladu sayyi'ul akhlaq. Maka tidaklah beramal seperti itu kecuali yang beramal seperti itu adalah al-waladu sayyi'ul akhlaq, anak yang jelek akhlaknya. Yang tadi tuh apa? Memukul sampai mencaci, sampai memarahi. Yang beramal seperti itu adalah anak yang jelek akhlaknya. Alladzi yubghiduhu jami'un nas, anak yang selalu dibenci oleh semua manusia. Yang terakhir adalah la tajlis ma'al khadim. Nah, ini janganlah kamu duduk bersama pembantu. Jangan boleh saja duduk sebentar sekedarnya, tapi jangan terlalu sering. Wala tajlis ma'al khadim, jangan duduk bersama pembantu. Kenapa? Wala tukallimhu illa biqadaril hajah, dan jangan seling-seling bercakap-cakap, bercengkrama dengan pembantu illa biqadaril hajah, kecuali dengan ukuran, dengan sekedarnya keperluan saja ya. Ada keperluan kita ngobrol dengan baik, jangan terlalu banyak bercengkrama dengan pembantu. Wala tamzah ma'ahu, dan apalagi bercanda dengan pembantu. Kenapa? Kaila yatajarra 'alaika, supaya pembantu itu tidak tidak melunjak kepada kita. Nah, orang kan kalau terlalu dekat, terlalu intens dengan kita, bisa saja ada sesuatu dari kita, kejelekan kita yang dia tahu atau kekurangan kita yang dia tahu, maka penghormatannya kurang kepada kita, atau bahkan mungkin bisa saja ada melunjak kepada kita. Ya bisa saja zaman sekarang kan sering kita dengar tuh ada pembantu
bahkan sampai membunuh dan sebagainya. Naudzubillah, kita jaga jarak sedikit tapi dengan sekadarnya, jangan melunjak. Au tasma'a minhu kalaman ghairu laikin, atau kamu jangan mendengarkan pembicaraan darinya, pembicaraan yang kurang baik atau kurang bagus. Nah, itu poin ini, jangankan dari pembantu, dari yang lain pun, dari teman, dari orang tua dan sebagainya, kalau pembicaraan yang kurang bagus jangan kita dengarkan. Buat apa didengar? Nggak ada pembahatnya, nggak ada faedahnya kepada kita. Yang kita dengar adalah pembicaraan yang bagus. Nah, kalau pembantu ada pembicaraan yang bagus, yang baik, itu justru harus kita ambil, kita dengarkan, bahkan kita amalkan. Ya, bisa jadi pembantu kita itu dia orang yang ilmunya tinggi, mungkin ilmunya bagus, pengalamannya luas. Ya, dia berbicara itu berdasarkan pengalaman dan ilmu, dan yang kita tidak tahu ternyata beliau adalah orang yang paham terhadap agama, terhadap pendidikan. Kita dengarkan, ya. Karena orang macam-macam, mungkin dohirnya seperti itu, tapi dalamnya ternyata Allah muliakan. Itu kita dengar. Orang tua kita kan sering tuh, kalau yang keluar itu dari jubur ayam kalau putih, dari pantatnya ayam kalau putih, ya kita ambil, ya. Tapi kalau keluarnya kuning, walaupun dari pantat manusia, ya jangan diambil, gitu kan. Ya walaupun dari ayam, tapi kalau putih ya ambil, berarti kan telur, gitu. Walaupun kita pembantu, kalau bagus, ada hikmah dari pembicaranya, kita ambil, apalagi ada ilmu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lebih baik lagi akhlak kepada pembantu kita perbaiki perlakuan kita kepada pembantu kita saling menyayangi, saling menasihati. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selalu memuliakan sesama. Ila liqa, silahkan like dan subscribe, bagikan kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.